Setelah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar, kedudukan mereka di Madinah semakin kuat. Pada masa itu terjadilah ketegangan dengan sebagian kelompok Yahudi di Madinah. Ibnu Ishaq meriwayatkan, pada masa itu terjadi sebuah peristiwa dengan Bani Qainuqa. Rasulullah SAW mengumpulkan mereka di pasar Bani Qainuqa dan bersabda, "Wahai kaum Yahudi, ingatlah kepada Allah. Sesungguhnya Dia berkuasa menurunkan hukuman sebagaimana yang ditimpakan kepada kaum Quraisy. Masuklah kalian ke dalam Islam, karena kalian mengetahui bahwa aku adalah Nabi yang diutus. Inilah perjanjian Allah kepada kalian, sebagaimana telah kalian temukan dalam kitab kalian." Namun sebagian dari mereka menjawab, "Wahai Muhammad, janganlah engkau mengira kami sama dengan kaummu. Kaum Quraisy yang kau hadapi bukanlah ahli dalam peperangan. Jika kami melawanmu, engkau akan mengetahui siapa kami sebenarnya." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa setelah peristiwa itu Allah menurunkan firman-Nya, "Katakanlah kepada orang-orang yang ingkar, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini, lalu digiring ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sungguh telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang telah berperang, segolongan berjuang di jalan Allah dan segolongan lainnya menolak iman. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri jumlah kaum muslimin seakan-akan dua kali lipat. Allah menguatkan siapa yang dikehendakinya dengan pertolongannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada hal-hal duniawi, seperti wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik, surga. Quran Surah Ali Imran ayat 12-14. Menurut riwayat, Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi pertama yang melanggar perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW, yakni antara Perang Badar dan Perang Uhud. Disebutkan bahwa penyebab perang dengan Bani Qainuqa bermula dari seorang wanita Arab yang datang membawa dagangan ke pasar mereka. Wanita itu duduk di dekat seorang tukang emas. Beberapa orang mencoba meminta agar ia membuka penutup wajahnya, namun ia menolak. Lalu tukang emas itu dengan iseng mengikatkan ujung pakaiannya, hingga ketika wanita itu berdiri, auratnya tersingkap dan mereka menertawakannya. Wanita itu pun berteriak. Seorang muslim yang melihatnya tidak terima dan menegur tukang emas tersebut hingga berujung pada perkelahian. Tukang emas itu terbunuh. Lalu orang-orang dari Bani Qainuqa membalas dan membunuh lelaki muslim itu. Keluarga lelaki itu pun berteriak memanggil kaum muslimin lainnya. Akhirnya terjadilah peperangan. Rasulullah SAW kemudian mengepung Bani Qainuqa. Abdullah bin Ubay bin Salul yang saat itu menjadi pemimpin mereka memohon kepada Rasulullah agar membiarkan mereka. Ia berkata, "Wahai Muhammad, mereka adalah sekutu-sekutuku, berbuat baiklah kepada mereka." Rasulullah SAW awalnya enggan menjawab. Namun setelah Abdullah bin Ubay mendesak berkali-kali, akhirnya Rasulullah berkata, "Baiklah, mereka menjadi tanggunganmu." Rasulullah SAW mengepung mereka selama 15 malam. Hingga akhirnya mereka menerima keputusan beliau. Selama pengepungan itu, Rasulullah menunjuk Bashir bin Abdul Munzir sebagai pemimpin sementara di Madinah. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa saat itu Ubadah bin Ash-Shamit, seorang sahabat dari Bani Auf yang sebelumnya bersekutu dengan Bani Qainuqa, datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku memihak kepada Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Aku berlepas diri dari ikatan lama dengan mereka." Allah menyebutkan tentang keberpihakan Ubadah bin Shamit kepada Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman, serta sikapnya yang melepaskan diri dari ikatan dengan Bani Qainuqa dalam firman-Nya, "Barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut Allah itulah yang pasti menang." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51-56. Ibnu Ishaq meriwayatkan Rasulullah SAW menugaskan Zaid bin Haritsah memimpin sebuah ekspedisi. Misi itu berhasil menghentikan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb di daerah Al-Qaradah, sebuah mata air di Najd. Saat itu,
Orang-orang Quraisy khawatir jalur dagang mereka menuju Syam karena kekalahan besar di Perang Badar. Mereka kemudian memilih jalur Irak. Kafilah tersebut membawa harta yang sangat banyak, termasuk perak dalam jumlah besar yang dibawa Abu Sufyan bin Harb. Mereka pun menyewa seorang penunjuk jalan dari Bani Bakr bin Wail bernama Furat bin Hayyan. Ibnu Hisham menambahkan, Furat bin Hayyan bin Ail adalah sekutu Bani Syam. Melihat itu, Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Haritsah untuk menghadang kafilah tersebut. Ekspedisi ini bertemu mereka di Al-Qaradah dan berhasil merebut barang dagangan tanpa melukai para pedagangnya. Zaid lalu membawa seluruh barang dagangan itu ke hadapan Rasulullah SAW. Pasca Perang Uhud, dalam Perang Badar terakhir, Hasan bin Sabit membuat syair yang menyindir Quraisy karena harus menempuh jalur Irak. Mereka tinggalkan oasis Syam yang dijaga orang kuat, bagaikan mulut unta betina hamil yang makan di bawah pohon arak, di tangan orang-orang yang berhijrah kepada Tuhannya, dengan dukungan penolong-penolong setia dan para malaikatnya. Tatkala mereka berjalan melalui lembah Alish, katakan kepada mereka, tak ada jalan bagi kalian di tempat ini. Ibnu Ishaq berkata, setelah Quraisy kalah di Perang Badar, Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Haritsah dan Abdullah bin Rawahah untuk membawa kabar gembira ke Madinah tentang pertolongan Allah. Berita itu sampai kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang tokoh dari Bani Naban. Ia berkata, apakah berita ini benar? Benarkah Muhammad mengalahkan kaum Quraisy yang mulia, sebagaimana dikatakan oleh Zaid dan Abdullah? Jika benar demikian, sungguh ini sulit aku percayai. Setelah yakin berita itu benar, Ka'ab pergi ke Makkah. Ia dijamu oleh Al-Muthalib bin Abu Wada'ah dan menyampaikan syair-syair yang membangkitkan semangat Quraisy, sekaligus meratapi mereka yang gugur di Badar. Sekembalinya ke Madinah, Ka'ab masih melantunkan syair yang menyinggung kaum muslimin sehingga membuat mereka tidak nyaman. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sanggup menunaikan tugas ini atas namaku? Muhammad bin Maslamah menjawab, wahai Rasulullah, saya siap melakukannya. Rasulullah bersabda, silakan jika engkau mampu. Muhammad bin Maslamah kemudian berdiam 3 hari dan hanya makan serta minum sedikit. Rasulullah memanggilnya dan bertanya, mengapa engkau tidak makan dan minum? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku takut tidak mampu menepati ucapanku kepadamu. Rasulullah bersabda, engkau harus melakukannya. Muhammad bin Maslamah lalu berkata, wahai Rasulullah, kami mungkin butuh beberapa orang lagi untuk misi ini. Rasulullah menjawab, katakanlah apa yang perlu kalian katakan, aku akan mendengarkannya. Kemudian terkumpul sahabat-sahabat yang ikut dalam rencana ini. Muhammad bin Maslamah, Silkan bin Salamah, Abu Nailah, saudara sesusuan Ka'ab, Abbad bin Bishir, Al-Harits bin Aus, Abu Abs bin Jabr. Mereka sepakat mengutus Abu Nailah terlebih dahulu menemui Ka'ab. Ia pun datang berbincang lalu berkata, wahai Ka'ab, aku datang karena suatu urusan penting. Aku berharap engkau mau merahasiakannya. Ka'ab menjawab, tentu aku akan merahasiakannya. Silkan bin Salamah berkata kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, kedatangan Muhammad di tengah kita membuat keadaan semakin sulit. Kaum Arab memusuhi kita, jalur perdagangan terputus, dan masyarakat mengalami banyak kesulitan. Ka'ab menjawab, aku sudah pernah mengatakan hal ini kepadamu, wahai Ibnu Salamah. Semua akan berujung seperti yang pernah kukatakan. Silkan berkata lagi, aku ingin engkau menjual makanan kepada kami. Sebagai gantinya, kami akan memberikan jaminan agar engkau merasa tenang. Ka'ab menanggapi, apakah engkau mau menggadaikan anak-anak kalian kepadaku? Silkan menjawab, engkau hanya ingin mempermalukan kami. Aku akan datang lagi bersama teman-temanku, lalu engkau jual makanan kepada mereka. Kami akan memberikan gadai berupa senjata. Kami tidak akan melanggar janji. Perkataan itu disampaikan Silkan agar Ka'ab tidak menolak ketika sahabat-sahabatnya ikut datang. Setelah itu, ia menemui para sahabatnya dan meminta mereka membawa pedang masing-masing. Mereka lalu berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Beliau berpesan, berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, tolonglah mereka. Malam itu bulan purnama. Mereka berjalan hingga tiba di benteng Ka'ab. Abu Nailah memanggil Ka'ab yang baru menikah
Ka'ab hendak keluar, namun istrinya menahannya sambil berkata, "Engkau orang yang terbiasa waspada, jangan keluar pada waktu seperti ini." Ka'ab menjawab, "Itu Abu Nailah Silkan bin Salamah. Kalau dia tidak penting, ia tidak akan memanggilku." Istrinya berkata, "Aku merasa ada yang janggal dengan suaranya." Ka'ab menjawab, "Seorang pemuda jika dipanggil untuk berbicara, ia tidak akan mundur." Ka'ab lalu keluar menemui mereka. Setelah berbincang sejenak, sahabat-sahabat itu berkata, "Hai anak Al-Ashraf, maukah engkau berjalan keluar kota bersama kami agar kita bisa berbincang lebih tenang?" Ka'ab menjawab, "Jika kalian mau, mari silakan." Mereka berjalan keluar kota. Silkan berkata, "Wahai Ka'ab, parfum yang engkau pakai sungguh harum sekali." Sambil berbincang, Silkan memberi isyarat. Sahabat-sahabatnya pun bergerak, dan Ka'ab pun tumbang. Dalam kejadian itu, Al-Harits bin Aus terluka terkena tebasan salah seorang dari mereka sendiri. Mereka segera membawa Al-Harits yang terluka kembali ke Madinah dan tiba di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir malam. Beliau sedang salat malam, lalu keluar menemui mereka. Mereka menceritakan seluruh peristiwa dan Rasulullah menjampi luka Al-Harits. Setelah itu mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, kabar itu membuat kelompok Yahudi di Madinah merasa gentar, sehingga tidak ada yang berani bertindak melampaui batas lagi. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengalahkan Bani Quraizah, beliau menawan sekitar 400 orang dari mereka. Mereka adalah sekutu kaum Aus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar hukuman dilaksanakan. Maka kaum Khazraj ikut melaksanakan, sehingga mereka merasa lega. Rasulullah melihat wajah kaum Khazraj berseri-seri penuh kegembiraan. Tetapi pada wajah kaum Aus tidak demikian, karena mereka pernah memiliki persekutuan dengan Bani Quraizah. Sisa dari 400 orang itu ada 18. Dari jumlah tersebut, 12 diserahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Aus. Setiap 2 orang, Aus mendapat 1 orang dari Bani Quraizah. Rasulullah bersabda, "Hendaklah 1 orang memegang sementara yang lain melaksanakan." Di antara yang diserahkan itu terdapat Ka'ab bin Yahudza, salah seorang tokoh Bani Quraizah. Ia diserahkan kepada Muhayyishah bin Mas'ud dan Abu Burdah bin Niyar. Ibnu Ishaq menambahkan, setelah kembali dari ekspedisi di Bahran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah selama bulan Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Setelah itu, orang-orang Quraisy memerangi beliau dalam perang Uhud pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Ibnu Ishaq berkata, setelah orang-orang Quraisy mengalami kekalahan besar di perang Badar, tokoh-tokoh mereka yang masih hidup kembali ke Makkah. Abu Sufyan bin Harb tiba di sana bersama kafilah dagangnya. Maka Abdullah bin Abu Rabi'ah, Ikrimah bin Abu Jahal dan Syafwan bin Umayyah berangkat bersama orang-orang Quraisy yang kehilangan keluarga mereka di perang Badar. Mereka mendatangi Abu Sufyan bin Harb dan para saudagar Quraisy yang bersamanya lalu berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah menimbulkan kerugian besar kepada kalian dan membuat banyak tokoh kalian gugur. Oleh sebab itu, bantulah kami dengan harta kalian untuk melawannya, agar kita bisa membalas apa yang terjadi pada keluarga kita." Abu Sufyan bin Harb dan para saudagar Quraisy pun mengabulkan permintaan itu. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa mengenai Abu Sufyan bin Harb dan kawan-kawannya, Allah menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, lalu hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka pasti akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahanam orang-orang yang ingkar itu akan dikumpulkan." Quran Surah Al-Anfal ayat 36. Orang-orang Quraisy pun bersepakat untuk kembali memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedagang-pedagang Quraisy, kabilah Kinanah, dan orang-orang Tihamah ikut bergabung. Di antara mereka ada Abu Izzah Amr bin Abdullah Al-Jumahi, seorang tawanan yang sebelumnya dibebaskan Rasulullah tanpa tebusan karena ia miskin dan memiliki banyak tanggungan keluarga. Seusai perang Badar, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku orang miskin dan memiliki banyak tanggungan keluarga. Maka bebaskanlah aku. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepadamu."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membebaskannya. Beberapa hari sebelum perang Uhud, Syafwan bin Umayyah mendatanginya dan berkata, "Wahai Abu Izzah, engkau seorang penyair. Bantulah kami dengan syairmu dan keluarlah bersama kami." Abu Izzah menjawab, "Sesungguhnya Muhammad telah membebaskanku dan aku tidak ingin membantu orang-orang yang memeranginya." Syafwan berkata lagi, "Bantulah kami dengan kehadiranmu. Demi Allah, jika engkau selamat kembali, aku akan membuatmu kaya. Jika engkau tidak terbunuh, aku akan menjamin keluargamu. Dan jika engkau terbunuh, maka anak-anak perempuanmu akan kuperlakukan sama dengan anak-anakku, baik dalam kesulitan maupun kemudahan." Akhirnya Abu Izzah pun berangkat bersama rombongan orang-orang Tihamah dan mengajak Bani Kinanah dengan bait syair. "Wahai Bani Abdu Manat yang teguh di medan perang, kalian para pembela sebagaimana nenek moyang kalian, janganlah kalian ingkari pertolongan kalian kepadaku tahun ini. Dan janganlah kalian mengkhianati aku, karena pengkhianatan tidak dibenarkan." Musafi' bin Abdu Manaf bin Wahab bin Hudzafah bin Jumahi juga pergi ke Bani Malik bin Kinanah untuk mengajak mereka memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata dalam syairnya, "Wahai Malik, orang yang paling mulia, aku bersumpah dengan sanak kerabat dan perjanjian, baik dengan yang memiliki kekerabatan maupun yang tidak, di tengah negeri yang suci, pada tembok Ka'bah yang diagungkan." Jubair bin Al-Muthim memanggil budaknya yang bernama Wahsy, seorang ahli melempar tombak dari Habasyah yang lemparannya jarang meleset. Jubair berkata kepadanya, "Berangkatlah bersama orang-orang Quraisy. Jika engkau berhasil melumpuhkan Hamzah, paman Muhammad, sebagai balasan atas kematian pamanku Thuaimah bin Adi, maka engkau akan menjadi orang merdeka." Orang-orang Quraisy pun berangkat dengan kekuatan penuh. Bersama tokoh-tokoh mereka, para pengikut, juga kabilah Kinanah dan orang-orang Tihamah. Mereka bahkan membawa serta istri-istri mereka, agar para suami tidak melarikan diri dari medan perang. Ketika Hindun binti Utbah berjalan melewati Wahsy, atau Wahsy melewatinya, ia selalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Dasamah, sembuhkanlah hatiku, bawakanlah kesembuhan itu." Wahsy pun dikenal dengan julukan Abu Dasamah. Orang-orang Quraisy terus berjalan hingga tiba di dua mata air di gunung lembah Sabkah, pada jalur yang menghadap ke arah Madinah. Ibnu Ishaq meriwayatkan, ketika mereka sampai di tempat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mendengar kedatangan mereka. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku melihat dalam mimpiku pertanda yang baik. Aku melihat seekor sapi telah disajikan, salah satu sisi pedangku tampak retak, dan aku melihat diriku memasukkan tanganku ke dalam pakaian perang yang terbuat dari baja. Aku menafsirkannya bahwa pakaian itu adalah Madinah. Sapi yang kulihat adalah tanda bahwa beberapa sahabatku akan gugur syahid. Retakan di pedangku adalah tanda bahwa salah seorang dari keluargaku akan meninggal." Lalu beliau bersabda kepada para sahabat, "Jika kalian mau, tetaplah kita di Madinah, biarkan mereka di tempatnya. Jika mereka bertahan di sana, itu adalah tempat yang paling buruk bagi mereka. Jika mereka masuk menyerang kita, kita akan melawan mereka di dalam kota." Pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul sama dengan Rasulullah, yaitu bertahan di Madinah dan tidak keluar menyongsong mereka. Rasulullah pun pada dasarnya tidak ingin keluar. Namun sebagian sahabat yang dimuliakan Allah untuk meraih kesyahidan di perang Uhud dan perang-perang lain berkata, "Wahai Rasulullah, keluarlah bersama kami untuk menghadapi mereka. Jangan biarkan mereka menganggap kami pengecut yang tidak berani berhadapan." Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, "Wahai Rasulullah, tetaplah tinggal di Madinah. Jangan keluar menyerang mereka. Demi Allah, jika mereka menyongsong kita, pasti ada yang gugur di antara kita. Jika mereka masuk ke Madinah, kita akan mengalahkan mereka. Jika mereka tetap bertahan di tempatnya, itu akan menjadi tempat paling buruk bagi mereka. Jika mereka masuk kota, kaum laki-laki akan memerangi mereka. Para wanita dan anak-anak akan melempari mereka dengan batu. Dan jika mereka kembali ke negerinya, mereka akan pulang dengan tangan kosong sebagaimana saat mereka datang." Para sahabat yang menginginkan pertempuran tetap berada di sisi Rasulullah hingga beliau masuk rumah dan mengenakan baju besi. Hari itu adalah hari Jumat, setelah beliau selesai menunaikan salat. Pada hari itu juga,
Salah seorang dari kaum Ansyar bernama Malik bin Amr dari Bani An-Najjar wafat. Lalu Rasulullah menyalatkannya. Setelah itu beliau menemui sahabat-sahabatnya dan mereka menyesal telah mendesaknya. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah lancang memaksamu keluar, padahal itu tidak sepatutnya kami lakukan." Rasulullah bersabda, "Apabila seorang nabi sudah mengenakan baju besi, maka tidak patut baginya melepasnya kembali hingga ia berperang." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama 1,000 sahabatnya. Ibnu Hisham meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam sementara di Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah dan para sahabat sampai di Asyshauth, sebuah kawasan antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama sepertiga pasukan memisahkan diri. Ia berkata, "Muhammad menuruti pendapat sahabat-sahabatnya dan tidak mau mengambil pendapatku. Wahai manusia, kami tidak ingin mencelakakan diri di tempat ini." Ia pun kembali ke Madinah bersama para pengikutnya, yaitu orang-orang munafik dan mereka yang hatinya masih ragu. Mereka dikejar oleh Abdullah bin Amr bin Haram dari Bani Salimah. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, aku ingatkan kalian kepada Allah. Janganlah kalian menelantarkan kaum kalian dan Nabi kalian ketika beliau hendak menghadapi musuh." Namun mereka menjawab, "Andai kami tahu kalian benar-benar akan diperangi, kami tidak akan meninggalkan kalian. Tapi kami memandang bahwa tidak akan terjadi pertempuran, maka kami kembali ke Madinah." Mendengar itu, Abdullah bin Amr bin Haram berkata, "Wahai orang-orang yang menentang Allah, semoga Allah menjauhkan kalian dan menjadikan nabinya tidak lagi membutuhkan kalian." Ibnu Hisham meriwayatkan, beberapa orang Ansyar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perang Uhud, "Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak meminta bantuan sekutu kita dari kalangan Yahudi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kita tidak membutuhkan mereka." Ziyad meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq bahwa Rasulullah terus berjalan hingga melewati Harrah Bani Haritsah. Di sana seekor kuda mengibaskan ekornya hingga mengenai pedang salah seorang sahabat sampai pedang itu terhunus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu optimis dan tidak pesimis bersabda kepada pemilik pedang itu, "Sarungkan kembali pedangmu, karena hari ini aku melihat semua pedang akan terhunus." Ibnu Ishaq berkata, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang bisa membawa kita mendekati lawan melalui jalur lain yang tidak biasa mereka lalui?" Abu Khaitsamah dari Bani Haritsah bin Al-Haritsah berkata, "Aku, wahai Rasulullah." Kemudian ia memandu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati jalur di antara batuan hitam milik Bani Haritsah dan kebun-kebun mereka hingga melintasi kebun milik Mirba' bin Qaidi, seorang tunanetra dari kalangan munafik. Ketika mendengar suara langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, Mirba' berdiri dan mengungkapkan penolakannya. "Seandainya engkau benar-benar utusan Allah, aku tetap tidak akan mengizinkanmu memasuki kebunku." Disebutkan bahwa Mirba' menggenggam segenggam tanah dan berkata, "Demi Allah, wahai Muhammad, jika aku tahu bahwa tanah ini hanya akan mengenai dirimu saja, pasti aku akan melemparkannya kepadamu." Mendengar itu, sebagian sahabat ingin bertindak terhadap Mirba'. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menahan mereka dengan bersabda, "Jangan, ia adalah orang buta, baik mata maupun hatinya." Namun sebelum larangan tersebut disampaikan, Sa'ad bin Zaid dari Bani Abdul Ashhal telah lebih dahulu mendekat dan melukai kepalanya dengan busur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan perjalanan hingga tiba di jalur menuju Gunung Uhud. Di sebuah lembah dekat gunung itu, beliau menempatkan pasukannya dengan punggung menghadap ke arah lembah dan hadapan ke gunung. Beliau bersabda, "Jangan ada yang memulai pertempuran kecuali atas izinku." Sementara itu, pasukan dari pihak Quraisy menurunkan unta dan kuda mereka di rerumputan Ash-Shamgah dekat saluran air yang digunakan kaum muslimin. Menyaksikan hal itu, salah seorang dari kaum Ansyar berkomentar, "Apakah wajar tanaman-tanaman milik Bani Qailah dijadikan padang gembala sementara kami tidak mendapatkan bagian darinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersiap siaga bersama 700 orang sahabat.
Beliau menunjuk Abdullah bin Jubair dari Bani Amr bin Auf sebagai pemimpin pasukan pemanah yang terdiri dari 50 orang dan memberi mereka tanda berupa pakaian berwarna putih. Kepada Abdullah bin Jubair, beliau berpesan, "Tahanlah pasukan berkuda mereka dengan anak panah kalian agar mereka tidak menyerang dari arah belakang. Baik kita menang ataupun tidak, tetaplah di posisimu. Dari arahmu mereka tidak akan menyerbu kita." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan 2 lapis baju pelindung dan menyerahkan panji perang kepada Mus'ab bin Umair dari Bani Abduddar. Pada saat itu beliau juga memberi izin kepada 2 pemuda, Samurah bin Jundab al-Fazari dan Rafi' bin Khadij dari Bani Haritsah, untuk ikut serta dalam barisan tempur. Keduanya baru berusia 15 tahun. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menyuruh mereka pulang ke Madinah karena usia mereka yang masih muda. Namun ketika ada yang menyampaikan, "Wahai Rasulullah, Rafi adalah pemuda yang ahli memanah," beliau pun mengizinkannya ikut. Setelah itu seseorang berkata lagi, "Sesungguhnya Samurah pernah mengalahkan Rafi." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan keduanya bergabung. Sementara itu, beberapa pemuda lain yang masih di bawah usia tersebut seperti Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, Al-Bara' bin Azib, Amr bin Hazm, dan Usaid bin Juhair belum diizinkan. Namun kelak mereka diberi kesempatan bergabung dalam perang Khandaq setelah memasuki usia 15 tahun. Pasukan Quraisy saat itu berjumlah sekitar 3.000 orang, termasuk 200 pasukan berkuda. Mereka menempatkan Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan berkuda di sayap kanan dan Ikrimah bin Abu Jahal di sayap kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengangkat pedangnya dan bersabda, "Siapa yang ingin mengambil pedang ini dan menjalankan haknya?" Beberapa sahabat berdiri hendak mengambilnya, namun beliau belum menyerahkannya. Hingga akhirnya Abu Dujana Sima bin Kharasyah dari Bani Sa'idah berdiri dan berkata, "Apa haknya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Engkau harus menggunakannya untuk membela kebenaran hingga akhir." Abu Dujanah berkata, "Aku siap mengambilnya dengan hak itu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan pedang tersebut kepadanya. Abu Dujanah dikenal sebagai sosok pemberani. Ia memiliki ikat kepala berwarna merah yang dikenakannya sebagai tanda kesiapannya. Ketika mengenakannya dan berjalan di antara 2 barisan, langkahnya terlihat sangat percaya diri. Melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya cara berjalan seperti itu tidak disukai oleh Allah kecuali dalam keadaan seperti ini." Dalam pertempuran itu, muncul pula Abu Amir Abdu Amr bin Syaifi dari Bani Dabiyah. Ia sebelumnya tinggal di Makkah bersama pengikutnya, membawa sekitar 50 orang, ada yang mengatakan 25 dari kalangan Aus, dan menyatakan kepada kaum Quraisy bahwa kaumnya pasti akan memihak padanya. Ketika kedua pasukan berhadapan, Abu Amir memanggil orang-orang Aus, "Hai orang-orang Aus, ini aku, Abu Amir." Namun mereka menjawab, "Semoga engkau tidak melihat keberuntungan, wahai yang menyimpang dari jalan kebenaran." Dulu di masa jahiliyah, Abu Amir dijuluki rahib, pendeta. Namun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulukinya sebagai yang menyimpang dari jalan lurus. Mendengar penolakan dari kaumnya, ia berkata, "Setelah aku pergi, kaummu telah berada dalam keadaan yang buruk." Lalu ia ikut terlibat dalam pertempuran dan melemparkan batu ke arah pasukan muslimin. Abu Sufyan bin Harb berdiri di hadapan para pemegang panji perang dari Bani Abduddar. Matanya memancarkan tekad yang kuat, suaranya lantang dan penuh wibawa. Ia tahu betul bahwa kekalahan di Perang Badar masih membekas di hati mereka. Panji perang yang mereka pegang saat itu tak mampu membawa kemenangan. Namun kini, Abu Sufyan memahami pentingnya membangkitkan kembali semangat juang mereka. Dengan bijaksana ia berkata, "Wahai Bani Abduddar, masih segar dalam ingatan kita saat kalian memegang panji perang kita di Perang Badar. Ya, kita memang mengalami kekalahan saat itu. Tapi tahukah kalian, dalam setiap pertempuran, arah pergerakan pasukan selalu mengikuti kemana panji itu berkibar. Saat pembawa panji terjatuh, seluruh pasukan akan goyah. Kini, pilihan ada di tangan kalian. Apakah kalian masih ingin memegang panji kehormatan ini? Atau mungkin kalian ingin menyerahkannya?"
Jika kalian memilih untuk tidak memegang panji, kami akan melindungi kalian." Ucapan Abu Sufyan begitu menyentuh hati para prajurit Bani Abduddar. Mereka saling berpandangan dan dalam mata mereka terpancar api semangat yang membara. Tanpa ragu, mereka menjawab dengan suara lantang, "Kami serahkan panji perang kepadamu. Dan besok, ketika kita berhadapan dengan musuh, engkau akan menyaksikan sendiri apa yang akan kami lakukan." Mendengar jawaban itu, senyum kepuasan tersungging di wajah Abu Sufyan. Inilah tepat seperti yang ia harapkan. Ketika pasukan saling berhadapan, Hindun binti Utbah berdiri bersama para wanita. Ia mengambil rebana dan menabuhnya untuk menyemangati pasukan Quraisy. Ia bersyair, "Wahai Bani Abduddar, wahai para penjaga belakang, tebaslah dengan pedang yang tajam." Ia juga melantunkan bait lain, "Kami rangkul kalian bila kalian maju bertempur, kami sediakan sandaran dan bantal kecil. Namun jika kalian mundur, kami akan tinggalkan kalian dengan perpisahan yang tidak menyenangkan." Ibnu Hisham menambahkan, tanda sandi kaum muslimin di perang Uhud adalah kata amif-amif, seruan untuk menyerang. Duel pun terjadi dan perang berkobar. Zubair bin Awam meriwayatkan, "Aku bersedih ketika meminta pedang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau memberikannya kepada Abu Dujana. Padahal aku anak bibinya, Syafiyah, aku dari kalangan Quraisy, dan aku lebih dulu memintanya. Demi Allah, aku ingin melihat apa yang dilakukan Abu Dujana dengan pedang itu." Zubair mengikutinya, lalu melihat Abu Dujana mengeluarkan ikat kepala merah dan mengikatkannya di kepalanya. Orang-orang Ansyar berkata, "Itu ikat kepala keberanian Abu Dujana." Abu Dujana pun maju sambil bersyair, "Akulah yang disumpah setia oleh kekasihku ketika kami berada di bawah pohon kurma. Agar aku tidak berada di barisan paling belakang, aku hajar musuh dengan pedang Allah dan pedang Rasulnya." Setelah itu, setiap kali berhadapan dengan musuh, Abu Dujana mengalahkannya. Di pihak Quraisy, ada seorang yang juga tidak membiarkan seorang pun terluka kecuali ia selesaikan. Zubair berdoa agar Allah mempertemukan keduanya, dan benar keduanya bertemu. Lawan itu memukul Abu Dujana, tetapi perisainya menahan pukulan. Lalu Abu Dujana membalas dan mengalahkannya. Setelah itu Abu Dujana mengayunkan pedangnya ke arah Hindun binti Utbah, tetapi ia menahan diri dan menurunkannya. Zubair berkata, "Allah dan Rasulnya lebih tahu apa yang terjadi." Abu Dujana Simak bin Kharashah berkata, "Aku melihat seseorang menyemangati kaum Quraisy. Ketika aku hendak menebasnya, ternyata ia seorang perempuan. Maka aku pun tidak menjatuhkan pedang Rasulullah kepada seorang perempuan." Sementara itu, Hamzah bin Abdul Muthalib terus menyerang hingga berhasil mengalahkan Artha'ah bin Abdu Syurahbil, pemegang panji Quraisy. Setelah itu, Siba bin Abdul Uzza al-Ghubshani maju. Hamzah berkata kepadanya, "Kemarilah wahai putra perempuan yang melakukan khitan." Lalu Hamzah berhasil menewaskannya. Wahsy, budak Jubair bin Mut'im, bercerita, "Demi Allah, aku melihat Hamzah menewaskan banyak orang Quraisy. Ia bagaikan unta belang putih dan hitam. Ketika Siba lebih dulu datang menyerangnya, Hamzah langsung mengalahkannya. Aku pun menggerakkan tombakku. Ketika siap, aku melemparkannya ke arah Hamzah dan mengenainya. Hamzah mencoba mendekat kepadaku, tetapi kehabisan tenaga lalu jatuh. Saat aku yakin ia wafat, aku mengambil kembali tombakku lalu kembali ke perkemahan. Tugasku hanya satu, menewaskan Hamzah karena aku dijanjikan kemerdekaan dengannya." Wahsy menambahkan, "Ketika aku tiba di Makkah, aku pun dimerdekakan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Makkah, aku melarikan diri ke Taif. Ketika penduduk Taif masuk Islam dan pergi menemui Rasulullah, aku berkata dalam hatiku, aku akan ke Syam atau Yaman atau negeri lain. Lalu seseorang berkata kepadaku, celakalah engkau demi Allah, Muhammad tidak membunuh siapapun yang masuk Islam dan mengucapkan syahadat. Maka aku pun pergi bersama rombongan Taif ke Madinah. Rasulullah terkejut melihatku mengucapkan syahadat di hadapannya. Beliau bersabda, bukankah engkau Wahsy? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau berkata, duduklah dan ceritakan bagaimana caramu menewaskan Hamzah. Aku pun menceritakan sebagaimana yang kalian dengar dariku sekarang. Setelah itu beliau bersabda, pergilah dariku, aku tidak ingin melihatmu. Aku pun menjauh darinya, agar beliau tidak melihat wajahku. Wahsy melanjutkan,
Ketika kaum muslimin berperang melawan Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah, aku ikut bersama mereka. Aku membawa tombak yang pernah kugunakan terhadap Hamzah. Saat pertempuran aku melihat Musailamah. Aku melemparkan tombakku kepadanya, dan seorang Ansyar juga menebasnya dengan pedang. Hanya Allah yang tahu siapa di antara kami yang membuatnya tewas. Abdullah bin Umar berkata, pada perang Yamamah aku mendengar seseorang berteriak, seorang budak Habasyah telah membunuhnya. Ibnu Hisham menambahkan, Wahsy setelah itu sering terkena hukuman karena minuman keras, hingga namanya dicabut dari daftar penerima tunjangan perang. Umar bin Khattab berkata, aku tahu Allah tidak akan membiarkan pembunuh Hamzah hidup tanpa cobaan. Di sisi lain, Mus'ab bin Umair bertempur melindungi Rasulullah hingga gugur. Ia diserang oleh Ibnu Qami'ah yang menyangka Mus'ab adalah Rasulullah. Ia pun kembali ke Makkah dan berkata, aku telah membunuh Muhammad. Setelah Mus'ab gugur, Rasulullah menyerahkan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bertempur bersama kaum muslimin. Sa'ad bin Abi Waqqash berhasil menewaskan Abu Sa'ad bin Abi Thalha. Ibnu Ishaq berkata, lalu Allah Ta'ala menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin, sehingga mereka berhasil membunuh orang-orang musyrik dengan pedang-pedang mereka dan mendobrak pertahanan lawan. Kekalahan besar pun menimpa kaum musyrikin. Ketika itu panji perang Quraisy sempat jatuh, kemudian diambil oleh Amrah binti Alqamah Al-Haritsiyah. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu orang-orang Quraisy kembali berkumpul di sekitarnya. Panji itu kemudian dipegang oleh Syu'ab, budak Abu Talhah asal Habasyah. Ia bertempur dengan membawa panji hingga kedua tangannya terputus. Setelah itu ia berlutut, mendekap panji dengan dada dan lehernya, lalu tetap bertahan hingga ia gugur sambil berdoa, Ya Allah, apakah engkau memaafkanku? Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair berkata kepadaku, dari ayahnya Abbad, dari Abdullah bin Zubair dari Zubair, demi Allah, aku melihat gelang kaki Hindun binti Utbah dan teman-temannya tertinggal begitu saja, tidak diambil seorang pun. Namun tiba-tiba pasukan pemanah meninggalkan posisinya dan pergi ke perkemahan ketika kami berhasil mendobrak pertahanan musuh. Mereka membiarkan punggung kami terbuka di hadapan pasukan berkuda Quraisy. Akhirnya musuh menyerang dari belakang, lalu seorang penyeru berteriak keras, ketahuilah, sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Setelah itu kami dikalahkan, padahal sebelumnya kami yang berhasil mengalahkan para pemegang panji mereka, hingga tak ada seorang pun yang berani mendekat. Disebutkan bahwa seruan keras itu adalah suara syarih, yakni teriakan yang datang dari setan. Pertahanan kaum muslimin pun kacau dan berantakan. Musuh menyerang tanpa henti. Hari itu menjadi hari ujian dan penyaringan, di mana Allah memuliakan kaum muslimin dengan memberi kesempatan mati syahid. Karena pertahanan terbuka, sebagian musuh berhasil mencapai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melempari beliau dengan batu hingga wajah dan bibir beliau terluka. Gigi antara seri dan taring beliau patah. Batu itu dilemparkan oleh Utbah bin Abu Waqqash. Humaid At-Tawil meriwayatkan dari Anas bin Malik, pada perang Uhud gigi seri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patah. Wajah beliau terluka, darah mengalir di wajahnya. Beliau mengusap darah itu sambil bersabda, bagaimana mungkin bahagia sebuah kaum bila mereka melukai wajah Nabi mereka, padahal beliau mengajak mereka kepada Tuhan mereka. Tentang hal ini Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 128. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Abu Sa'id berkata, pada perang Uhud Utbah bin Abu Waqqash melempar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga gigi seri bawah beliau pecah dan bibir bawah beliau terluka. Abdullah bin Shihab Az-Zuhri mencederai kening beliau, sementara Ibnu Qami'ah melukai pipi atas hingga 2 rantai besi perisai menancap di pipinya. Rasulullah pun jatuh ke dalam sebuah lubang yang digali oleh Abu Amir agar kaum muslimin terperosok. Ali segera memegang tangan beliau dan Talhah bin Ubaidillah mengangkat beliau hingga tegak berdiri. Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id Al-Khudri, menyeka darah dari wajah beliau lalu menelannya. Rasulullah bersabda, barang siapa darahnya bercampur dengan darahku, maka ia tidak akan disentuh neraka. Rasulullah juga bersabda tentang Talhah bin Ubaidillah,
Barang siapa ingin melihat orang syahid berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Terdapat sahabat lain yang tak kalah penting dalam peristiwa ini, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia mencabut salah satu besi dari wajah Rasulullah hingga gigi depannya tanggal, lalu mencabut besi yang lain hingga gigi depan satunya pun tanggal. Jadi, 2 gigi depan beliau patah. Demikian juga beberapa sahabat Ansyar lainnya yang siap berkorban demi Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW terkepung, beliau bersabda, "Siapa yang siap berkorban nyawa untuk kami?" Maka Ziyad bin As-Sakan berdiri bersama 5 orang Ansyar. Mereka bertempur habis-habisan melindungi beliau hingga satu persatu gugur syahid. Orang terakhir adalah Ziyad atau Umarah yang terluka parah. Rasulullah bersabda, "Dekatkanlah dia kepadaku." Mereka pun mendekatkannya, lalu beliau merebahkan Ziyad di atas pahanya. Disitulah ia menghembuskan nafas terakhir. Demikian juga Ummu Umarah. Beliau pada saat itu juga menjadi perisai Rasulullah hingga panah mengenai punggungnya. Ia miringkan tubuhnya agar panah tidak mengenai beliau, melainkan dirinya sendiri. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas terus melepaskan anak panah melindungi Rasulullah. Anas bin An-Nadhr, paman Anas bin Malik berkata, "Aku mendapati Umar bin Khattab dan Talhah bin Ubaidillah bersama beberapa orang muhajirin dan Ansyar duduk tidak bertempur. Aku berkata, 'Kenapa kalian duduk?' Mereka menjawab, 'Rasulullah telah gugur.' Aku berkata, 'Jika demikian, apa artinya hidup setelah beliau wafat? Mari mati sebagaimana beliau mati.' Setelah itu ia maju bertempur hingga syahid. Sebagian ulama juga menceritakan bahwa pada hari itu bibir Abdurrahman bin Auf terluka, gigi depannya patah, dan tubuhnya menderita lebih dari 20 luka. Sebagian di antaranya membuat kakinya pincang. Di saat kegelisahan kaum muslimin atas kabar wafatnya Nabi semakin meluas, Ka'ab bin Malik berkata, "Aku melihat kedua mata Rasulullah SAW berkilat di balik pelindung kepalanya. Aku pun berteriak sekeras-kerasnya, 'Wahai kaum muslimin, bergembiralah, inilah Rasulullah.' Namun beliau memberi isyarat agar aku diam. Ketika kaum muslimin mengetahui bahwa Rasulullah masih hidup, mereka segera berkumpul mendekati beliau dan mengawalnya menuju jalan ke Gunung Uhud. Abu Bakar, Umar, Ali, Talhah, Zubair, Al-Harits bin Ash-Shammah, dan sahabat lain turut mengiringi beliau. Dalam perjalanan, Rasulullah berjumpa dengan Ubay bin Khalaf. Beliau maju lalu menikam lehernya hingga ia tersungkur dari kudanya. Diriwayatkan pula bahwa sebelumnya di Makkah, Ubay pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, aku punya kuda bernama Al-Audz yang kuberi makan 12 kuintal sehari agar kelak aku membunuhmu dengannya." Rasulullah menjawab, "Justru aku yang akan membunuhmu insya-Allah." Dan benar, Ubay pun mati dalam perang ini. Di lorong jalan menuju Gunung Uhud, Ali mengambil air untuk Rasulullah. Namun air itu berbau tidak sedap. Beliau tidak meminumnya, hanya mencuci wajah dan menyiram kepalanya, lalu bersabda, "Allah sangat murka kepada seseorang yang berani melukai wajah nabinya." Tak lama pasukan berkuda Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid mencoba mendaki gunung. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan mereka berada di atas kami." Umar bersama kaum muhajirin menyerang mereka hingga berhasil menjatuhkan mereka. Rasulullah lalu berusaha naik ke batu besar, namun tubuh beliau lemah karena luka. Talhah bin Ubaidillah segera merendahkan diri, membiarkan beliau naik di atas punggungnya hingga bisa berdiri tegak di atas batu. Rasulullah bersabda, "Talhah pasti masuk surga." Disebutkan pula bahwa Umar, mantan budak Ghufrah, menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat zuhur di perang Uhud dengan cara duduk karena luka yang beliau alami, sedangkan kaum muslimin salat di belakangnya dengan cara yang sama. Para sahabat mundur dari Rasulullah SAW hingga sebagian dari mereka tiba di Al-Munaqqa dekat Al-Awash. Ashim bin Umar bin Qatadah berkata, "Di tengah-tengah kami ada seorang asing yang tidak diketahui asal-usulnya, namanya Quzman. Jika namanya disebut di hadapan Rasulullah, beliau bersabda, 'Dia pasti termasuk penghuni neraka.'" Pada perang Uhud, Quzman berperang dengan sengit, membunuh 7 atau 8 orang musyrik. Ia lelaki yang kuat,
Namun setelah terluka dan dibawa ke pemukiman Bani Zafar, orang-orang berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau berhasil hari ini, wahai Kuzman, bergembiralah." Ia menjawab, "Kabar gembira apa yang kalian ucapkan kepadaku? Demi Allah, aku berperang hanya demi membela kehormatan kaumku. Kalau bukan karena itu, aku tidak akan berperang." Ketika lukanya semakin parah, ia mengambil anak panah dari peralatannya, lalu bunuh diri dengan itu. Di antara yang terbunuh pada perang Uhud adalah Mukhairiq, seorang Yahudi dari Bani Sa'labah bin Al-Fithyaun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mukhairiq adalah orang Yahudi terbaik. Ada juga kisah Al-Harits bin Suwaid bin Syamid, seorang munafik. Pada perang Uhud, ia ikut bersama kaum muslimin. Namun ketika bertemu dengan musyrikin, ia membunuh Al-Mujadzdir bin Ziyad Al-Balawi dan Qais bin Zaid dari Bani Dhuba'ah, lalu kabur ke Makkah bergabung dengan Quraisy. Rasulullah memerintahkan Umar untuk membunuhnya bila berhasil ditangkap. Namun Umar tidak menemukannya karena ia berada di Makkah. Kemudian Rasulullah mengutus saudaranya, Al-Julas bin Suwaid, agar memintanya bertaubat dan kembali kepada kaumnya. Disebutkan bahwa suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya, Al-Harits keluar dari kebun Madinah dengan mengenakan 2 lapis pakaian merah. Rasulullah memerintahkan Utsman bin Affan untuk membunuhnya dan Utsman pun menebas kepalanya. Ada juga yang mengatakan beliau memerintahkan seorang Ansyar melakukannya. Riwayat lain menyebutkan bahwa Suwaid bin Syamid justru dibunuh oleh Mu'adz bin Afra dengan tipu daya sebelum perang Bu'adz, bukan di Uhud. Hindun binti Utbah dan wanita-wanita Quraisy memutilasi tubuh para sahabat. Mereka mengiris telinga dan hidung, lalu menjadikannya perhiasan. Hindun bahkan membelah perut Hamzah bin Abdul Muthalib, mengambil hatinya, mengunyah, dan hendak menelannya, tetapi tidak mampu lalu memuntahkannya. Al-Hulais bin Zabban dari Bani Al-Harits bin Abdu Manat, pemimpin orang Ubais, melihat Abu Sufyan memukul rahang bawah Hamzah dengan tombak sambil berkata, "Rasakanlah ini, wahai makhluk durhaka." Al-Hulais berkata, "Wahai Bani Kinanah, apakah seperti ini pemuka Quraisy memperlakukan anak pamannya yang sudah mati?" Abu Sufyan menjawab, "Celaka engkau, rahasiakan hal ini. Ini hanya kesalahan kecil." Setelah itu Abu Sufyan berseru, "Sesungguhnya di antara korban kalian ada yang dicincang. Demi Allah, aku tidak rela, tidak melarang, dan tidak menyuruh mereka melakukan itu." Lalu ketika hendak pulang ke Makkah, ia berseru lagi, "Kita akan bertemu di Badar tahun depan." Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, "Katakan padanya, ya, kita punya janji itu." Rasulullah kemudian mengutus Ali untuk mengikuti jejak Quraisy. Ali berkata, "Aku menelusuri jejak mereka. Ternyata mereka menggiring kuda di sebelah selatan dan menunggangi unta, lalu kembali ke Makkah." Kaum muslimin kemudian mengurus korban mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Hamzah, lalu menemukannya di dasar lembah. Perutnya robek, hatinya dicincang, hidung dan telinganya terpotong. Kaum muslimin yang melihat duka Rasulullah berkata, "Jika suatu saat Allah memenangkan kita akan melakukan hal serupa pada mereka." Saat berdiri di hadapan jenazah Hamzah, Rasulullah bersabda, "Aku tidak akan pernah ditimpa musibah sebesar ini. Aku tidak pernah berdiri dengan amarah sebesar ini." Lalu beliau berkata, "Jibril baru saja datang, menjelaskan bahwa Hamzah tertulis di langit. Hamzah, singa Allah dan Rasulnya." Hamzah, Rasulullah, dan Abu Salamah bin Abdul Asad adalah saudara sesusuan, disusui oleh budak perempuan Abu Lahab. Riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Allah menurunkan surah An-Nahl ayat 126 sampai 127. "Jika kalian membalas, maka balaslah setimpal dengan siksaan yang menimpa kalian. Tetapi jika kalian bersabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah." Maka Rasulullah memberi maaf pada pelaku mutilasi Hamzah, bersabar dan melarang mutilasi balasan. Humaid Ath-Thawil meriwayatkan dari Hasan dari Samurah bin Jundub, "Tidak pernah Rasulullah berdiri di suatu tempat, kecuali sebelum meninggalkannya, beliau memerintahkan sedekah dan melarang mutilasi." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah memerintahkan jenazah Hamzah ditutup dengan kain burdah, lalu disyalati dengan 7 takbir.
Setiap jenazah sahabat lain didatangkan, diletakkan di dekat Hamzah dan disyalati bersama, hingga total Hamzah disyalati 72 kali. Abdullah bin Jahsy juga dimutilasi, hanya saja perutnya tidak dibelah. Rasulullah memerintahkan ia dimakamkan bersama Hamzah. Awalnya sebagian sahabat ingin membawa jenazah ke Madinah, tetapi Rasulullah bersabda, "Kuburkan mereka di tempat mereka gugur." Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah bersabda di hadapan jenazah para syuhada, "Aku menjadi saksi bahwa siapa saja yang terluka di jalan Allah akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan lukanya berdarah. Warnanya darah, aromanya kasturi. Lihatlah siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, letakkan dia di depan dalam liang lahat." Pamanku Musa bin Yasar berkata kepadaku bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang terluka di jalan Allah, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan lukanya berdarah, warnanya darah, baunya kasturi." Rasulullah juga bersabda, "Letakkan Amr bin al-Jamuh dan Abdullah bin Amr bin Haram dalam satu liang lahat, karena keduanya sahabat karib di dunia." Setelah perang, Rasulullah pulang ke Madinah. Beliau bertemu Hamnah binti Jahsy. Saat diberi kabar tentang saudaranya Abdullah bin Jahsy yang syahid, ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Saat diberi kabar pamannya Hamzah syahid, ia pun berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tetapi ketika diberi kabar suaminya Mus'ab bin Umair syahid, ia menangis histeris. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang suami memiliki tempat khusus di hati istrinya." Ketika melewati pemukiman Ansyar, Rasulullah mendengar ratapan untuk korban mereka. Air mata beliau mengalir, lalu bersabda, "Kenapa tidak ada yang meratapi Hamzah?" Maka Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair memerintahkan wanita-wanita Ansyar untuk menangisi Hamzah. Hakim bin Hakim meriwayatkan dari seorang Ansyar, ketika Rasulullah mendengar ratapan mereka untuk Hamzah, beliau keluar dan bersabda, "Pulanglah, semoga Allah merahmati kalian. Kalian telah menyamakan Hamzah dengan korban kalian." Sejak itu Rasulullah melarang ratapan histeris atas jenazah. Beliau juga bersabda, "Semoga Allah merahmati Ansyar, tenggang rasa memang sifat mereka sejak lama." Sesampainya di rumah, Rasulullah menyerahkan pedangnya kepada Fathimah dan bersabda, "Bersihkanlah darah dari pedang ini, wahai putriku. Demi Allah, pedang ini telah berlaku jujur hari ini." Ali juga menyerahkan pedangnya seraya berkata, "Bersihkan pedang ini juga, karena ia telah berlaku jujur bersamaku hari ini." Rasulullah bersabda, "Jika engkau berperang dengan jujur, Sahal bin Hunayf dan Abu Dujanah juga telah berperang dengan jujur bersamamu." Pedang Rasulullah dikenal dengan nama Zulfaqar. Pada perang Uhud terdengar seruan, "Tidak ada pedang selain Zulfaqar dan tidak ada pemuda selain Ali." Sebagian ulama menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, "Orang-orang musyrikin tidak akan pernah lagi mengalahkan kita sesudahnya, yakni perang Uhud, sampai Allah memenangkan kita."